Anda kembali bersama kami di dalam The Prime Show bersama dengan Bung Martin Lukas Simanjuntak, ada Mas Pipin Sopian dan Bung Vincentius Mendrova. Saya ke Bung Vincent. Bung Vincent, ada salah satu menteri yang akan hadir juga, yaitu Menteri Sosial, yang keterangannya dianggap penting dan esensial dalam Mahkamah Konstitusi. Tapi publik juga menilai bahwa Bu Mensos ini kan kadernya PDI Perjuangan. Ada hal-hal yang bisa digali dan sebelum kemudian disampaikan. Barangkali ada bocoran nggak mengenai ini? Ya, pertama-tama dulu ya bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memang diinisiasi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan satu terobosan yang luar biasa. Kita tahu bahwa pemanggilan terhadap menteri pada sengketa PHPU Pilpres ini merupakan hal yang baru terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini dengan dihadirkan 4 menteri ini, maka kami tidak perlu capek lagi untuk mengklarifikasi atau membantah apa pernyataan yang disampaikan oleh Otto Hasibuan bahwa ini permohonan kami adalah permohonan yang salah kamar, kira-kira begitu. Ya, ini tidak perlu lagi kami bantah, sudah terbantahkan di dalam pemanggilan ini secara tidak langsung bahwa Mahkamah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, menganggap perlu dan penting permohonan kami ini dan relevan untuk diperiksa lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dipanggil. Sekalipun yang memeriksanya adalah Hakim Konstitusinya ya, bukan dari pihak pemohon maupun termohon dalam hal ini. Itu bukan menjadi persoalan siapa yang akan bertanya, tapi nanti Mahkamah yang akan bertanya karena memang ini diinisiasi oleh Mahkamah. Artinya apa? Bahwa Mahkamah menganggap penting 4 menteri ini dan memiliki relevansi terhadap permohonan kami. Ini satu terobosan hukum. Jadi kami sejak awal sudah menyampaikan bahwa kita memiliki paradigma terhadap Mahkamah Konstitusi ini adalah paradigma judicial activism. Apa itu judicial activism? Mahkamah tidak hanya saja mengadili persoalan keadilan prosedural, tapi masuk pada keadilan substantif. Nah, ini poin penting yang memang menggemparkan kita bersama. Bahkan kami juga sangat surprise dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah. Ya, substansi apa sih yang dimaksud di sana, Bung Vincent? Ya, betul. Ya, tentu kalau dalil-dalil kami kan berkaitan, pertama berkaitan dengan hulu ke hilir persoalan pemilu kita ini, gitu ya. Bahwa pertama terjadi nepotisme yang melahirkan abuse of power. Akibat dari putusan 90 itu, yang kemudian secara tidak langsung telah dinikmati keuntungannya oleh Mas Gibran ya. Singkat kata, Anda ingin mengatakan bahwa dugaan abuse of power itu bisa saja kemudian dicari dugaan kebenarannya itu dengan hadirnya para menteri yang akan bersaksi di sana. Ya, tentu memang itu kan penjelasan saya lebih lanjut. Akibat dari nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi ini yang menggerakkan semua kekuatan sumber daya kekuasaan ini, inilah yang menjadi titik terang bagi kita di Mahkamah nanti hari Jumat untuk digali lebih lanjut oleh Mahkamah terhadap 4 menteri dan 1 lembaga DKPP. Berkaitan dengan Mensos, saya pikir kita tidak sebatas berbicara bahwa Mensos adalah kader PDIP ya, tetapi bahwa ini nanti akan terungkap lebih konkret ya. Bagaimana penggunaan bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam momen-momen pemilu kita, dalam momen-momen krusial kampanye ini, dalam waktu yang mendekat pencoblosan, bagaimana konsep pembagiannya dan lain sebagainya, siapa yang berwenang. Karena begini Mas Abraham, kami di dalam pembuktian kami membawa satu saksi fakta, yang mana saksi fakta ini menerangkan bahwa dia diberikan bansos yang ada stiker Prabowo Gibran, dan itu adalah Oke. beras dari Badan Pangan Nasional. Dari Nah, Bulog ini- maksud Anda?
Iya, itu dari Badan Pangan Nasional, Bulog betul. Tapi yang mendistribusikan itu adalah Badan Pangan Nasional, ya. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kita bahwa relevansi berkaitan dengan politik kebijakan politik bansos ini menjadi sangat relevan sehingga dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa ini. Dan ini secara tidak langsung kami tidak perlu lagi mengklarifikasi bantahan-bantahan teman-teman tim 02 yang mengatakan bahwa ini salah kamar ya. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan persoalan dalil-dalil permohonan kami. Itu poinnya Bang Abraham. Ya, merasa terganggu tidak dengan kehadiran 4 menteri ini? Disebutkan tadi ada opini bahwa ini salah kamar dan sebagainya, pada prakteknya mereka hadir, termasuk juga kemudian disebutkan bahwa ada saksi yang membawa beras, ada berlogo stiker di sana. Enggak, biasa aja tuh. Kalau beras berlogo stiker itu kan dalam program-program baik itu pilkada atau pilpres atau pileg, kan kadang-kadang ada yang sistemnya tebus murah tuh ya. Jadi seseorang atau caleg atau pasangan calon presiden membagikan sembako tapi sistemnya tebus murah. Nah ini kan mereka nggak bisa buktikan itu apakah dibagikan cuma-cuma atau tebus murah. Kalau saksi ya nanti kita lihatlah hasil pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang kemarin kami periksa ya menurut kami ya mohon maaf kurang berkualitas. Nah tadi terkait rekan Vincent Mendrova mengatakan perkataan dari Pak Oto itu keliru, itu prematur. Karena begini, nanti baca lagi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 dalam pertimbangannya jelas di situ. Mahkamah mengatakan bahwa ya yang namanya pelanggaran administratif dan proses itu ranahnya ada di Bawaslu. Nah, namun memang ada sedikit suatu hal yang memang menjadi pertanyaan. Lalu kenapa tetap diadili gitu loh? Kenapa tetap diperiksa? Karena memang argumentasi itu ada di dalil dari pemohon 01 dan pemohon 02. Jadi kalau memang itu dianggap semata-mata prosedural untuk saja, digali keterangannya, ya bukan terobosan hukum. Karena nanti kalau misalkan nggak dipanggil, mereka teriak-teriak, bilang, wah ini apa, Hakim MK, ini Anwar Usman Jilid 2. Sebentar, satu lagi. Nah terkait nepotisme, nih, saya nggak tahu rekan Vincent ini menggunakan paradigma apa mengatakan nepotisme. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara, yang dimaksud dengan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya. Apa yang melawan hukumnya? Itu yang namanya menguji norma itu general, siapapun bisa. Yang ngajuin siapa? Emang Pak Jokowi? Emang yang ngajuin Gibran? Bukan, orang lain. Nah lalu dalam pengujian norma itu berlaku untuk semua. Karena masih ada satu tahap lagi kalau Gibran mau jadi cawapres. Kesepakatan koalisi partai. Partai semua sepakat. Pas Gibran jadi cawapres, lalu apa lagi? Juga kan mereka bilang dulu nggak pernah takut sama Gibran. Katanya Samsul, ya bocil segala macam. Kok sekarang kok kalah malah mempermasalahkan hal yang sudah lewat? Silakan Mas Pipin atau Bung Vincent terlebih dahulu. Ya, Bang Simanjuntak ini menutup mata ya bahwa rakyat ini nonton sebetulnya Bang. Ya makanya rakyat memilih 58% Bang. Karena nonton. Ya oke. Itu haknya Anda lah ya. Bukan, itu hasil Bang. Kalau saya menyampaikan ya bahwa apa yang disebut dengan nepotisme di situ kan sudah jelas MK-nya sudah memberikan sanksi kepada pamannya Gibran diberhentikan sebagai ketua MK. Kenapa? Karena di situ ada intervensi terhadap mahkamah. Dan itu sudah dibuktikan. Jadi menurut saya sudah selesai lah. Saya kira belum selesai gini. Ini ada di sini melawan hukum Bang. Melawan hukum loh Bang. Ini belum terbukti. Ada kemarin Perkat Nusantara melaporkan Bapak Presiden Jokowi dan Anwar Usman. Sampai saat ini prosesnya sedang berjalan, belum pernah terbukti di pengadilan. Bergantian. Silakan Mas Pipin terlebih dulu. Silakan. Saya cuma atau Anda yang bicara? Silakan diselesaikan Mas Pipin. Saya dikasih kesempatan ke Vincent kan. Nah, tapi yang menjawab rekan Pipin. Makanya begitu dia menyampaikan statement kan boleh saya sanggah. Boleh saja. Silakan Mas Pipin, sekarang giliran Anda. Tadi kan saya dikasih kesempatan, saya ambil kesempatan ini. Jadi kalau menurut kami, jadi sejak awal persoalan itu ada di mana sih sebetulnya? Ketika misalnya di KPP juga diundang, dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Karena persoalan apa? Politisasi politisasi hukum. Jadi ada tiga persoalan yang dihadapi. Dan ini adalah sengketa proses menurut kami ya. Ketika Hakim MK sudah melihat bukan lagi melihat dari hasil tetapi proses. Ada apa persoalannya? Ada tiga. Satu, politisasi bansos. Dua, politisasi hukum. Tiga adalah politisasi aparat. Itu yang kami lihat yang ingin didalami oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, apa politisasi hukum yang pertama yang menjadi
awal mula dari persoalan kita, yaitu ketika MK melakukan perubahan terhadap umur. Awalnya di atas 40, kemudian di bawah 40 juga dibolehkan. Tetapi di situ pelanggaran terjadi. Pelanggaran ketika apa? MK memutuskan itu, kemudian MK memberikan sanksi. Kemudian apa yang terjadi lagi? KPU memaksakan. Ya. Dan saya yang menarik dari fakta persidangan adalah Ketua KPU menyampaikan bahwa mendapatkan surat izin dari Presiden Jokowi bahwa seorang wali kota Solo dibolehkan, yang merupakan juga anaknya, dibolehkan untuk lanjut, diberikan izin di situ. Di situ terjadi, sebetulnya apa terjadinya? Ketika ada, dalam tanda petik saya katakan nepotisme itu terjadi. Bahwa ada upaya untuk memberikan karpet merah dari KPU kepada yang namanya Gibran, yang merupakan keponakan dari Ketua MK dan merupakan anak dari Presiden Jokowi. Itu sebetulnya akal mulanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Lanjutnya politisasi bansos dan politisasi aparat. Dan kami sangat berharap bahwa MK bisa mendalami itu semua. Bung Vincent, Anda ingin menambahkan? Ya, ini sebetulnya ya apa yang disampaikan oleh Bung Martin tadi, saya pikir itu hak Bung Martin untuk menyampaikan itu. Pada prinsipnya begini, kalau kami melihat bahwa memang kita memiliki paradigma yang berbeda dalam permohonan PHPU Pilpres ini. Kalau kita lebih pada paradigma judicial activism. Mungkin teman-teman ini lebih pada paradigma judicial restraint gitu ya. Jadi sehingga tidak ada titik temu itu. Dari permohonan kami sudah sampaikan di sana bahwa nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi, inilah yang menjadi dalil kunci kami bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu berkaitan dengan TSM yang ada dalam Undang-Undang Pemilu kita adalah TSM yang diadopsi melalui putusan-putusan MK, yang mana pada saat itu belum mengatur berkaitan dengan nepotisme dan abuse of power. Ya. Ini tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Oleh sebab itu kami menilai, kami punya paradigma, kami punya pemikiran bahwa setiap kasus di pemilu ini kan memiliki karakteristik masing-masing. Kita tahu bahwa kita sadar bahwa nepotisme di dalam level pemilu di Pilpres ini baru pertama terjadi di Republik ini. Bahwa ada presiden dan kemudian kontestannya adalah cawapres, adalah anaknya, ini baru pertama terjadi. Dan ini belum dijangkau oleh undang-undang pemilu kita. Oleh sebab itu, itulah yang kemudian kami dalilkan bahwa ada kekosongan hukum terhadap undang-undang pemilu kita, dan ini menjadi kunci masuknya MK untuk memeriksa dan memutus itu. Itu poinnya. Anda ingin menjawab poin itu? Jadi gini, nepotisme ya, korupsi, kolusi, nepotisme itu kan kewenangan absolutnya ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ya. Nah, yang saya maksud itu begini, kita ini kan MK ini speedy trial. Ya boleh-boleh aja sih teman-teman mendalilkan semua ya, gado-gado gitu ya. Tapi kan apakah ini relevan? Apakah ini inline dengan norma hukum yang ada saat ini? Tatkala kita sudah punya Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menjelaskan secara detail sengketa hasil ya, ini tafsir dari pasal 22E atau C itu sama 24 ya, Undang-Undang Dasar kita. Sengketa hasil pemilu itu ada di MK. Betul. Sengketa proses administrasi dan tindak pidana pemilu itu ada di Bawaslu. Nah, yang jadi soal itu kan adalah sekarang hal-hal yang sudah diterima ya dalam bentuk pengakuan seperti pencalonan Mas Gibran lah. Saya nggak akan ulang lagi tadi yang saya sampaikan tadi. Ini kan sudah diakui baik oleh 01 maupun 03. Ya, dengan apa? Dengan mengambil nomor urut. Dengan berdebat dalam ajang debat Capres-Cawapres. Dengan statement-statement publiknya yang mengatakan kami tidak takut mau anak Pak Jokowi yang maju, kami akan hadapi. Jadi Anda menganggap itu sebagai bentuk pengakuan dan rekognisi atas pendaftaran jelas, itu? Sesuatu hal yang tidak dibantah dalam hukum itu adalah pengakuan. Nah, sekarang terkait diuji, ya ujian gado-gado lah saya bilang, semua dimasukin sekaligus, nggak masalah, itu hak kalian. Tapi apakah nanti akan dikabulkan atau tidak, ya kalau kami optimis, semuanya akan kami patahkan di dalam persidangan nanti. Bagian rekognisi atau pengakuan itu bisa saya tanyakan ke Mas Pipin? Silakan. Mas Pipin? Ya, bagi kami ya, sejak awal kami sudah mempersoalkan itu dan kami sudah menyampaikan gugatan kritik atau ke KPU dan Bawaslu, dan itu juga kuasa hukum kami sudah sampaikan sejak awal. Bahkan
waktu itu Pak Anies Baswedan sendiri kan waktu itu ditanya oleh media apakah memang akan mencalonkan Mas Gibran sebagai wakil. Tidak, nggak mungkin kami melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi sejak awal kami sampaikan itu. Jadi dan kalaupun kami katakan bahwa kami siap, ya ketika KPU sudah menyampaikan itu kemudian bergulir, ya kita harus siap bertarung. Tetapi persoalannya setelah bertarung, kemudian ada yang menggunakan fasilitas negara, program bansos dengan triliunan rupiah yang sangat luar biasa itu. Politisasi bansos di situ, politisasi hukum di situ, politisasi aparat di situ. Maka siapa yang bisa melawan itu? Dan kalau misalnya bangga dengan angka elektoral saat ini, maka kami harus katakan kami siap menang dan siap kalah, tetapi dengan cara terhormat, tidak dengan kecurangan dan tidak dengan pelanggaran. Itu sebetulnya yang kita persoalkan, dan kita sangat berharap bahwa MK nanti akan membuktikan dalil-dalil kami, ya, pengajuan-pengajuan yang kami sampaikan, gugatan yang kami sampaikan ke MK dengan bukti-bukti baik dari hulu sampai ke hilir. Itulah yang kami akan perlihatkan. Jadi makanya kami kalau paradigma 02 selalu lari ke bagaimana fokusnya ke sengketa hasil. Dan ternyata hakim MK saat ini juga berpikir tidak demikian. Jadi hakim MK melihat bahwa ada persoalan yang tidak biasa. Jadi kacau juga cara berpikirnya. Bagaimana responnya? Responnya ketika para dia bisa akademik, berpikir seakan-akan menjadi kami, para profesor, seakan-akan menjadi hakim, seakan-akan menjadi 03, dan seakan-akan menjadi 01 gitu. Ini kan kacau. Jadi semua pikiran orang tuh bisa dihakimi oleh Kang Pipin ini kalau saya lihat dari cara berbicaranya. Nah, terkait hakim mengakomodir, tadi kan saya bilang, kalau nggak diakomodir nanti akan menjadi pertanyaan, dianggap berpihak. Nah, dan memang ada dalilnya dalam argumentasi mereka. Ya sudah, toh juga presiden sudah mengizinkan, menteri akan datang. Ya udah nanti kita dengarkan keterangan mereka. Tapi tolong nanti jangan bikin gaduh, jangan bertanya karena nggak ada kesempatan. Hanya hakim saja yang bisa bertanya. Ya, itu kan sudah ada konsensusnya, sudah diketahui oleh semua cuman pihak. kadang-kadang kan mungkin ada aja yang mau coba-coba. Anda menduga akan gaduh? Ya, mungkin saja, mungkin saja. Saya nggak tahu nanti. Tapi gini, satu lagi tadi terkait pelanggaran DKPP ya, KPU. Saya nggak tahu apakah Kang Pipin baca secara jelas itu pelanggarannya apa. Karena gini, once putusan Mahkamah Konstitusi sudah diputus, itu langsung berlaku. Nah justru pelanggaran kode etik yang dimaksud itu adalah ya terkait KPU itu tidak segera menerbitkan PKPU terbaru terkait dengan adanya perubahan norma pada pasal 169. Nah tapi apakah pencalonan Gibran sebagai cawapres itu sah? Sah. Nggak ada. Tidak ada hal yang tidak sah dalam hal itu. Bung Pipin. Ya, itulah persoalan kita sebetulnya. Jadi ketika MK memutuskan itu, kemudian MK memberikan sanksi, dan kemudian KPU juga disanksi oleh DKPP, persoalannya apa sih sebetulnya? Persoalannya PKPU-nya tidak dilakukan perubahan. Ya, di situ sebetulnya kalau kita melihat, semua pakar hukum ngerti bahwa hukum itu tidak berlaku surut. Jadi ada memang upaya untuk mempersoalkan ini, ada upaya untuk melegalisasi Gibran masuk tanpa melakukan perubahan itu. Saya kira Bung Martin, saya nggak tahu pengerti atau tidak bagaimana perubahan di PKPU itu. PKPU itu berubah, ya harus mendapatkan persetujuan atau konsultasi dengan DPR. Sedangkan DPR waktu itu masa reses. Jadi apa poinnya sebetulnya? Poinnya adalah dipaksakan. Seharusnya kalau ini tidak diterima di 2024, saya selesaikan dulu. Di 2024 ya, karena ini anak Presiden Jokowi, diberikanlah karpet merah kepada yang bersangkutan. Sehingga KPU juga menerobos itu semua. Sehingga dia tidak melakukan perubahan terhadap PKPU-nya. Pertanyaannya, kalau pertama adalah apa yang kejanggalannya? MK mengumumkan, memutuskan menjelang pendaftaran. Kemudian disambut oleh KPU waktu itu. Pertanyaannya apakah ini harus diberlakukan 2024 atau nanti seharusnya 2029? Ini yang saya katakan bahwa ada pemaksaan proses di awal. Kita harus break sejenak ya. Karena anak presiden. Kita break sejenak dulu ya. Nanti akan ditanggapi oleh Mas Martin dan juga nanti ada Bung Vincent juga. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.